اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفا يا رب زده الشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin kama nafa'uha dunyati anallah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim Syekhuna Mu'allim Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yang fa'ana bi'ulumihi bidarain wa biniyatina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yaslim al-dhara wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina lazim yaqdihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, para hadirin bil khusus keluarga besar Mu'allim Syafi'i Hazami sahibul majlis, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2023. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan pengajian buku kita yang kecil Hidayatul Anam di Ma'rifati Asbab Ikhtilafis Sahabah wal Fuqaha fil Ahkam, dengan penuh harapan semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya
sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan buku kita di halaman 35. Hak abjad hawal. A itu alif, kemudian B nya ba, abjad mim C. H berarti habis D, H. Waw habis waw baru H, abjad hawal. Yaitu ta'addudul ihtimalat li lafdzil murakkab. Ta'addudul ihtimalat ini sampai ke H yang judulnya kemarin ikhtilaful fuqaha fil ahkamil fiqhiyah. Ya, ikhtilaful fuqaha fil ahkamil fiqhiyah. Beda-beda pendapat fuqaha tentang hukum-hukum fikih. Disebabkan karena apa? Ikhtilaf pertama, kedua, sampai sekarang ikhtilaf ta'addudul ihtimalat. Beda-beda pendapat fuqaha disebabkan karena lafaz atau dalilnya itu ta'addud. Apa itu ta'addud? Berbilang-bilang. Ya, artinya berbilang-bilang, lebih dari satu, mengandung lebih dari satu, berbilang-bilang. Apa yang berbilang-bilang? Ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Ya. Nah, ini bukan kemungkinan terjadi pada lafaz mufrad, tapi lafaz murakkab. Ya, nas murakkab terdiri dari apa? Ya, kalimat-kalimat. Seperti jumlah fi'liyah, ada jumlah mufidah ismiyah. Itu namanya lafaz murakkab. Jadi lafaz murakkab itu terdiri dari jumlah, bukan dari satu kata. Ya, kalau dari satu kata, ya satu kata itu. Ya, satu kata. Seperti apa ini? Ya, satu lafaz dengan arti ini, kemungkinan arti ini satu lafaz. Kalau ini bukan satu lafaz, lafaz yang tersusun ya, dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu beberapa kemungkinan. Maksudnya beberapa kemungkinan ini, kemungkinan ini. Nah, oleh karena di sini ada beberapa kemungkinan, nah itu akhirnya samarahnya itu apa? Beda-beda apa? Pendapat. Jadi buah dari susunan yang terdiri dari beberapa susunan itu karena banyak sekali ihtimalnya sehingga membuahkan apa? Beda-beda apa? Pendapat. Nanti akan ada contoh. Pakama ya'rudu pakama ya'rudu ihtimalu li lafzil mufradi ya'rudu kadzalika li lafzil murakkab gitu. Sebagaimana terjadi kemungkinan-kemungkinan, arti kemungkinan pemahaman, bisa pemahaman begini, bisa begini gitu. Lafaz mufrad yang kemarin ya itu, demikian juga terjadi kemungkinan pemahaman yang ditimbulkan oleh lafaz murakkab yang tersusun. Ya, kalau yang mufrad itu kemarin udah. Demikian juga lafaz yang tersusun bisa jadi kemungkinan. Ya. Maksudnya kemungkinan bisa dipahami ini, bisa dipahami ini. Nah, itulah timbulnya beda-beda pendapat. Mana contohnya? Lafaz murakkab. Allah berfirman dalam surat Nur ya, dalam surat ayat 45. Allah berfirman dalam surat Nur ayat 4 ayat 5. Gimana bunyinya? Walladzina yarmuna muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ini ayat ini terdiri dari susunan kata. Sesungguhnya Allah bilang walladzina yarmuna muhsanat, mereka yang menuduh ya. Yang itu bukan melontar. Menuduh, mereka yang menuduh wanita-wanita baik-baik
Ya kecuali kalau memang dia terkenal lonte gitu. Kalau memang dia terkenal pelacur, dia tuduh pelacur ya memang ya, orang baik, orang wanita baik-baik dituduh berzina, sedangkan wanita yang dituduh orang baik-baik muhsanah. Nah, yang menuduh ini harus mendatangkan 4 orang saksi ya, sebagai tanda bukti tuduhannya benar. Berat nih, 4 orang saksi berat, karena saksi itu mesti 4-4-nya laki ya, ke-4-4-nya laki, ke-4-4-nya dewasa ya, ngelihatnya pada waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Nah ini susah ya, susah. Jadi kalau ngelihat seseorang berzina ya, yang nyaksiin 4 sulit ya, gitu. Jadi kalau yang saya mau menghindar ya, dari apa nih, dari hukuman tuduhan harus nyari orang ya. Ini nyari orang, mungkin dapat orang udah filmnya udah selesai ya, susah jadi. Apalagi ngelihatnya pada satu tempat dan pada waktu yang sama. Kalau satu tempat ngintipnya dari lubang kunci, berarti gantian ya, susah. Ngelihatnya pun jangan hanya sekedar ngelihat, harus jelas. Jelas kata Nabi, bagaikan orang melihat nikhalah. Apa itu? Sifat mata. Sifat mata. Dulu kalau pakai sifat mata itu ada tempatnya, kemudian ada pakunya. Masukin. Sama seperti orang masukin apa? Ini nih pakunya itu masukin dalam. Ya, kira-kira bisa. Ya. Menuduh orang berzina, yang nuduh itu ngelihat kalau memang barang laki-laki itu ya apa tuh masuk ke sama seperti orang melihat apa tadi, paku jelak masuknya ke tempatnya, ngelihatnya pada tempat yang sama, satu kemudian waktu yang sama, sulit. Nah, oleh karena itu boleh kena susah, jangan berani nuduh-nuduh. Itu inna walladzina yarmuna muhsanat tsumma lam ya'tu, dia nggak mampu mendatangkan 4 orang saksi karena sulit. Maka yang nuduh itu ini majliduhum, maka aparat penegak hukum ya, yang menerima laporan tadi, kalau memang yang ngelapor kagak punya saksi, maka yang ngelapor itu dia cambuk 40 80 apa, malah dicambuk. Malah dicambuk. Satu hukumannya. Yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Udah dicambuk, dia itu nggak akan diterima kesaksiannya. Dia orang fasik. Artinya nggak boleh jadi saksi. Apa aja lah. Di ke belakang hari dia nggak boleh jadi saksi. Mau saksi nikah nggak boleh. Karena yang jadi saksi kan orang-orang baik yang belum pernah ada rekam medis. Makanya kan kalau ada orang masuk kerja ada surat kepolisian. Ya apa itu, perilaku baik, belum pernah di penjara, belum pernah di apa. Kalau dia udah pernah nuduh dulu, nggak punya saksi, dia nggak boleh jadi saksi apa-apa. Hukuman yang kedua. Hukuman ketiga, ulaika humul fasikun. Nah, orang yang pernah nuduh tidak punya saksi dicap sebagai orang apa? Fasik. Oleh karena itu orang fasiknya nggak boleh ngeriwayatin hadis, nggak boleh jadi saksi, jadi nggak boleh jadi wali. Kalau dia punya anak nggak boleh wali, fasik. Nah, illal ladina, kecuali mereka yang tobat tuh, nimba ditarik setelah itu. Nah, ini kan tadi kita mau nyontohin lafaz murokab yang yang mengandung beberapa kemungkinan, mana murokabnya, mana kemungkinan. Murokabnya itu illal ladzina tabu, kecuali mereka yang tobat, nimba ditarik setelah itu. Nah, ya, kalau orang yang tobat, tadi kan ini waulaika humul fasikun, orang yang pernah nuduh nggak punya saksi, orang fasik, kecuali yang tobat. Nah, ini istimewanya mana? Bisa jadi istimewa kepada semua.
Kan ada semua tuh. Yang pertama apa tadi? Yang pertama nuduh wanita baik-baik itu tuh berzina, ya. Kemudian lam ya'tu bi arba'ati syuhadin sama nina jadatan wala tuqbalu lahum syahadatan abada. Apakah illa itu kembalinya kepada la tuqbalu syahadatan? Ya. Kalau kembalinya la tuqbalu syahadatan gara-gara tobat, akhirnya orang itu boleh jadi saksi. Gitu, kalau memang kembalinya ke situ. Tapi kalau kembalinya kemana? Yarmuna mosonati. Enggak, sebelumnya wala taqbalu ada. Cuma apa? Yarmuna mosonat cuma lam ya'tu. Oh, jadi istisnanya ini kembalinya kemana? Apakah kembali ke jumlah pertama atau jumlah yang terakhir, atau istisna kembalinya kepada semua? Nah, itu yang dikatakan ihtimal. Nah, dengan adanya ihtimal ini membuahkan beda-beda pendapat ulama. Kan juga gitu. Coba kita lihat di sini. Qad istamala hadzal nasul karimu ala istisna. Nas itu artinya ayat Quran yang mulia ini mengandung apa? Mengandung istisna. Mana istisna? Illa ladina tabu, kecuali mereka yang taubat. Nah, ihtimalnya yang mana ini? Ja'a ba'da jumalin salas. Illa ini datangnya sesudah 3 jumlah. Mana jumlah yang pertama? Yang pertama waladina yarmunal muhsanat. Yang kedua apa? Lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Nah, kemudian fajlidhum samanina jaldatan, kemudian wala taqbalu lahu syahadatan. Ini istisna yang terakhir kembalinya kemana? Nah, ya. Oh, kembali kemana? Ya, ba'da jumalin salasa. Huwa qaulu mana? Jumlah yang 3. Jadi hitung atur-atur. 1 illal ladzina tabu. Ya gitu. Bisa jadi kembalinya kepada illal ladzina tabu, itu istisnanya. Kembalinya pertama apa? Bisa jadi istisna ini kembali kepada semua. Tuh. Pahtumila rujuhu ilaiha jami'an. Bisa jadi istisnanya kembali kepada semua dari itu. Kamahtumila rujuhu ila ba'diha. Ada kemungkinan kedua kembalinya bukan kepada semua, tapi kepada sebagian. Nah, itu udah 2 ihtimal itu. Nah, coba kita lihat ini. Dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu yarji'u ila jumlatain akhiratain. Oh, berarti di sini ada 3 nih. Kata jumhur kembalinya kepada 2 jumlah yang terakhir. Nah, kalau jumlah yang terakhir mana? Yang 2 yang terakhir. Yang pertama, la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Nah, kalau dia tobat, yang semula tadi dia tidak boleh jadi saksi, gara-gara tobat apa? Bisa. Oh, bisa. Nah, yang kedua apa? Ulaika humul fasiqun. Gara-gara ditobat, fasik hilang. Kalau memang ilahnya itu kembali kepada 2. Nah, tetapi fajliduhum nggak bisa. Yang namanya cambuk masih tetap, walaupun dia apa? Nah, kan gitu. Walaupun dia tobat, yang namanya cambuk tetap, karena istisna ini hanya kembali kepada 2 jumlah terakhir. Mana jumlah terakhir? La taqbalu lahum syahadatan abada. Artinya yang semula dia tidak boleh jadi saksi, gara-gara tobat boleh jadi saksi. Yang kedua apa? Gara-gara dia dicap seorang fasik, gara-gara tobat cap kefasikan hilang. Tetapi apa itu tadi? Cambuknya masih tetap berlaku. Nah, itu kalau dikatakan istisna kembalinya kepada apa? 2 jumlah terakhir. Ini menurut jumhurul fuqaha. Fa'inna taubata la tasbutul had anil qadhi itu. Walaupun dia taubat, had itu hukuman 80 tadi tetap. Tuh, had itu dari hukuman 80 kan cambukan masih tetap dicambuk walaupun dia taubat. Yang diistisnakan apa? Nah, syahadatuhu tubal. Arti tubal itu boleh dah
di belakangan hari dia menjadi saksi nikah atau apa. Yang kedua apa? Yazulul hukmu alaihi bil fiski, ya, atau dicap fasik hilang gara-gara dia obat. Tapi kalau untuk hukuman masih tetap berlaku. Itu jumhur. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang selain jumhur. Abu Hanifah. Wa dhahaba Abu Hanifah ila anal istisna yarji'u ila jumlatil akhirah faqat. Kalau Abu Hanifah mengatakan istisna hanya kembali kepada yang terakhir. Apa yang terakhir? Fasik lah. Gara-gara dia tobat kefasikan hilang. Tapi kalau untuk hukuman masih tetap. Yang kedua apa? Jadi saksi nggak akan bisa, walaupun dia tobat. Tuh, yang gugur hanya apa? Cap kefasikan doang. Itu kan beda tuh, beda antara mazhab jumhur. Kalau jumhur, kalau Abu Hanifah doang yang beda, berarti jumhur itu selain Abu Hanifah dia apa? Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karena yang beda pendapat cuma Abu Hanifah. Doang. Hah? Abu Hanifah aja. Abu Hanifah doang yang beda. Yang lain-lain itu mengatakan istisna kembali kepada dua jumlah yang terakhir. Ya, seandainya jadi saksi bisa, ya. Apalagi jadi saksi bisa, kemudian kepastikan juga hilang. Wa Abu Hanifah ila anal istisna yarji'u ila jumlah akhirah faqat gitu, hanya yang akhir doang pasti gitu. Faya dulu hukmul fiski, maka cap kefasikan hilang dengan sebab dia apa itu? Tobat. Tapi watabqa alaihi uqubataini, masih tetap berlaku dua hukum. Yang pertama apa? Cambuk, tetap dicambuk 80 walaupun tobat. Yang kedua apa? Nggak boleh jadi saksi walaupun ditobat, tetap nggak boleh jadi saksi kalau pernah menuduh berzina. Ini gara-gara menuduh berzina ini bukan berlaku apabila ada orang lapor ya kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat itu nanya ente punya saksi nggak? Tuh, walaupun ente nggak lapor, ente cuma ngomong-ngomong doang, itu nuduh juga. Lu nggak tahu loh, dia udah penting nggak punya laki. Tuh, walaupun dia nggak lapor gitu. Jadi bukan ada yang ngelapor itu, kalau dia ngelapor resmi gitu, bikin surat tuh nih. Karena ngelapor ada surat itu. Hah? Nah gitu kan? Ya, bikin surat laporan. Walaupun dia nggak bikin surat laporan, hanya ngomong antara ngomongin orang kan nuduh juga namanya. Ya itu. Jadi bukan yang nuduh ini, kalau memang tuduhan kayak resmi bikin surat laporan mau ya gitu kan. Walaupun dia ngomong ini termasuk nuduh ya. Itu udah dua pendapat tuh, ada jumhur, ada Abu. Nah, ada lagi pendapat perorangan. Jadi ulama-ulama yang setara, sekaliber. Nah, imam yang 4 banyak sebetulnya. Ada Syafi'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Abu Hazm Al-Zahiri. Kenapa kok yang terkenal 4? Karena yang 4 ini pendapatnya mudawan, pendapatnya dibukuin. Kalau yang lainnya pendapat perorangan yang walaupun kaliber keilmuannya nggak kalah dari 4. Kenapa nggak dikatakan mazhab Syafi'i pokoknya gitu? Karena pendapatnya nggak dibukukan. Nah, kita lihat, ingin tahu melihat apa mazhab Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Ila analisis ya untuk ila jumlatis salisah. Istisna hanya kembalinya kepada apa yang dua ketiga, ya, hanya fasik doang. Jadi kalau dia tobat, cap kepastikan hilang. Tetapi yang sebelumnya itu tetap apa itu? Pertama dicambuk, yang kedua apa? Nggak diterima kesaksiannya, tapi yang hilang hanya cap kepastikan. Itu menurut siapa tuh? Syafi'i.
Falqasibu ila taba, ini menurut Syafi'i. Orang yang nuduh wanita, ini bukan hanya wanita, demikian juga perempuan tuh yang nuduh laki-laki orang itu. Jadi kan nuduh-nuduh itu bukan hanya sepihak. Nah, demikian juga laki-laki, perempuan tuh, perempuan yang nuduh laki-laki, laki-laki baik-baik dituduh berzina. Nah, ya. Seperti yang terjadi sama siapa? Juraid. Juraid itu kan berarti Juraid itu orang ahli ibadah, dia dulu berzina. Jadi orang yang nuduh itu dan terakhir ini yang tobat, ya. Kata Syafi'i kalau tobat kembali paling akhir, apa yang akhir? Tak kepastikan hilang. Tapi kalau untuk hukuman masih tetap, apalagi tadi tidak diterima, kesaksian masih tetap berlaku. Jadi kata Syafi'i, falqadibu idza taba qabla an yahudda. Orang yang qadir, yang nuduh-nuduh orang lain berzina sebelum dia taubat, sebelum dia dihukum, maka tidak wajib atasnya al-had wa kanat syahadatuhu maqbulah wa lam yuhkam alaihi bil fisqi, ya. Terutama jumlahnya kepada jumlah yang untuk ilal jumalis salat ilal jumalis salatah, kepada jumlah yang 3. Jadi ya, apabila dia tobat, kata Syafi'i, lam yahudda, sebelum dihukum dia tobat, lam yajib alihad, ya. Jadi enggak, maksudnya kata Syafi'i kembali bukan kepada yang terakhir, istisna itu kepada jumlah yang pertama, kedua dan ketiga gitu. Ya. Nah, jadi falqadib idza taba, sebelum dia dihukum tidak wajib dihukum. Nah, berarti gugur tuh jumlah pertama tuh. Ya, kemudian syahadahnya apa? Diterima. Kemudian apa? Ya, syahadahnya diterima kembali. Tetapi tidak dihukumi. Berarti jumlah salah, artinya semua. Jadi Syafi'i itu mengatakan apa? Jumlah istisna kembali kepada semua. Jadi kita bilang dari mula supaya jangan ribut. Kalau menurut jumhur apa? Kembalinya kepada apa tuh? Dua yang dua yang apa? Yang mana dua, dari mana? Saksian dan cap pasif. Kesaksian dan apa? Cap pasif. Jadi jumlah dua yang terakhir. Kalau Abu Hanifah mengatakan apa? Yang ketiga. Kalau Syafi'i semua. Jadi kalau dia tobat semua hilang. Dia dicambuk kagak, apa lagi? Diterima kesaksiannya, kemudian apa? Yang ketiganya apa? Itu kan tiga pendapat kan? Tuh gara-gara apa itu? Jadi kembalinya kemana nih? 3 istimalah. Baik, nah ini contoh, ya. Kenapa kok satu ayat beda-beda pendapat? Ini contohnya. Kenapa ta'adudul ihtimalat, ya? Nah, dari mana? Dari jumlah, bukannya mufrad ini, dari jumlah. Karena kata-kata illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslamu itu jumlah, bukan mufrad. Nah, yang terakhir, apa sebab beda pendapat di kalangan fuqaha? Taraddudul lafzu bainal haqiqati wal majaz. Karena apa itu taraddud di sini? Kalau yang tadi kan ta'addud, oh yang tadi apa? Ta'addud. Nah, ta'addud tidak bilang apa tadi? Berbilang-bilang. Tapi kalau taraddud apa? Bukannya berbilang-bilang. Ada ta'addud, ada. Nah, kalau kita bilang mundar mandir. Mundar mandir. Ada apa artinya mundar mandir? Nanti sampai mau sama sih mundar mandir, bisa dikatakan ini, bisa dikatakan ini, kan mundar mandir itu. Nah, tapi bukan masalah apanya, bukan masalah pengertian, tetapi antara ya hakikat dan majaz, ya, antara hakikat dan nah, terutama ada satu lafaz yang mengandung 2 arti. Kan nggak semuanya lafaz mengandung 2 arti. Arti hakikat, arti apa? Majaz. Nah, apakah
ini arti hakikatnya yang dipakai gitu, atau arti apanya? Mana itu hakikat majaz? Kan kalau nggak dicontohin dengan bahasa kita susah. Kalau saya bilang, ya, saya mau buang air, saya mau buang. Nah ini kan buang air ada dua arti. Ada buang air saya tumpahin. Ada buang air apa? Nah kalau ada orang yang buang air dengan arti air ditumpahin, arti hakikat. Nah, tapi kalau buang air di arti apa? Buang kotoran, nama majaz. Ketika ada orang mengatakan saya mau buang air, ada yang bilang oh ini buang air majaz. Oh ini buang air hakikat. Nah itu kan dengan apa diartiin majaz dan hakikat sehingga menimbulkan apa? Daripada kita apa? Itulah artinya begitu, bahwa mutaratib, ya. Nah ini seperti macam dari sini nikah yang ada di Al-Quran, lafaz nikah yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini nikah ada dua arti, ada nikah dengan arti akad nikah maksudnya, ada nikah dengan arti jima. Nah sekarang apabila nikah diartikan akad, apakah itu hakikat atau majaz? Sebaliknya apabila nikah diartikan apa? Jima, apa itu hakikatnya? Kalau arti hakikat berarti itu majaz yang satu ini. Nah ini tuh, lafaz nikah mutaradidun bainal hakikati wal majaz. Lafaz nikah bisa diartikan arti hakikat, bisa diartikan arti majaz. Nah, coba kita lihat di sini. Wamin sama, sebetulnya bukan summa. Wamin sama hamalahu jumhurul fuqaha. Oleh karena itu, ya, hamalahu jumhurul fuqaha. Apa itu hamalahu? Ya, dibawa oleh jumhur fuqaha. Siapa jumhur? Kalau jumhur kan kebanyakan. Siapa itu? Al-Malikiyah. Malikiyah itu artinya ulama pengikut Imam Malik. Wal Hanabilah ulama pendapat Imam Ahmad. Wa Syafi'i ulama Syafi'i. Nah ini berarti ada 4 yang berpendapat, 3 dari jumhur nih. Jumhur fuqaha berpendapat apa itu? Ar-rajih indahum annahu haqiqatun bil aqdi majazun bil wati. Kata jumhur fuqaha kalau dikatakan nikah, kalau nikah diartikan akad, berarti arti hakikat itu. Saya ulangi. Kalau nakah diartikan apa? Nakah diartikan akoda gitu. Akad, kalau nikah diartikan akad nikah, berarti itu hakikat. Tapi kalau apa? Nikah diartikan jima, berarti apa? Majaz. Itu pendapat siapa? Jumhur. Nah, kalau memang jumhur udah disebut 3, maka sisanya yang tidak, yang mana ya? Kali Malikiyah udah, Hanabilah, tinggal siapa yang belum? Hanafi. Wa hamalahu Hanafiyah. Nah, ya. Dan apa? Ulama pengikut Hanafi yang bukan jumhur nih. Dan sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i wajhin marjuh, tapi pengikut Imam Syafi'i yang qaul dhaif mengatakan apa? Bahwa lafaz nikah diartiin jima justru itu yang hakikat. Tapi kalau lafaz apa nikah diartiin akad, itu yang mana? Yang majaz. Jadi sebaliknya jumhur. Nah sampai di sini kan kita belum paham kalau belum ada contohnya. Jadi contoh itu kalau orang bilang sama rotul khilaf, sama rotul khilafnya gimana contohnya? Sama rotul khilaf fil baina ra'yain, antara dua pendapat tadi tazharu akan tampak begini dalam masalah mandana bimro'ah. Maksudnya nakah, zana itu orang zina, seorang laki-laki berzina sama perempuan. Jadi yang kalau seandainya dia berzina sama perempuan dapat anak, nah, nih, apakah anaknya ini mahram, ya,
Kalau anaknya mahram kan berarti anak zina ini mahram kan sama bapaknya gitu. Atau dia ajnabiyah gitu. Jadi ada orang berzina, ya kemudian membuahkan apa? Anak. Apakah anak hasil zina ini bapaknya bapak nasab atau bukan? Nah, tergantung dari pengertian apa tadi itu? Nakah gitu ya. Tuh, paman dahabaknya itu ulama yang berpendapat anan nikah hakikatan, anan nikah hakikatun bil arti majazun bil wati. Kenapa siapa tadi? Nikah itu hakikat bil akad. Menurut siapa? Jumhur. Kalau jumhur mengatakan nikah itu kan hakikatun bil akdi. Nah, berarti apa itu? Qala la tahrum. Jadi boleh bapaknya itu boleh kawin itu. Kalau misalnya itu anak buah zina itu perempuan, bapak itu boleh nikahnya sama siapa? Sama anaknya. Itu kenapa bukan apa itu? Bukan anaknya, walaupun tuh yang ngerjainnya ini dia sendiri. Jangan nikah tadinya. Ya itu tadi kena akoda di artinya apa itu cuma? Ya, kena nakah di artinya apa? Angkat. Kita berhubung tadi bapaknya belum pernah akad aminyanya gitu. Walaupun membuahkan anak bukan anaknya, makanya boleh kawin macam anaknya sendiri. Jadi karena dia belum pernah nikah. Kalau apa nakahan di artinya apa? Akodah, belum pernah akad. Kalau belum pernah akad kan berarti apa? Tapi kalau seandainya anakah di artinya apa? Jamaah, nah kan ibunya udah pernah dijima. Kalau udah pernah dijima, berarti anak-anak siapa? Anak dia. Dia nggak boleh kawin anaknya. Tahu nggak? Nah itu namanya samaratun. Tuh gara-gara apa? Gara-gara lapan nikah mengandung dua arti. Ada hati hakikat, ada apa? Ya mungkin itu pemahamannya agak sedikit mendalam. Ya, nah sekarang kalau seandainya yang nggak dalam dah yang gampang, lamasa. Jadi Allah bilang kan diantara yang membatalkan itu aula mastumun bisa. Nah ini lamasa mengandung dua arti. Lamasa apakah arti hakikatnya lamasa menyentuh? Ya. Apakah lamasa itu artinya menyentuh pakai syahwat? Apakah lamasa itu jima? Wah, gara-gara ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan lamasa itu arti hakikatnya nyentuh. Artinya apa? Nyentuh. Nah, karena kena ente lagi punya wudu nyentuh perempuan yang ajnabi ya maka apa? Batal. Kena lamasa arti hakikatnya apa? Nyentuh. Tapi kalau ente mau ngertiin lamasa hakikatnya bukan nyentuh, tapi apa? Nyentuh pakai syahwat. Nah itu kalau diartiin nyentuh itu majaz katanya. Nah berarti kalau ente nyentuh nggak pakai syahwat batal nggak? Kagak batal. Apalagi kalau diartiin lamasa dengan arti jima, walaupun ente nyentuh pakai syahwat pun apa? Enggak. Itu tadi namanya taradud. Taradud ya apa itu tadi? Al-lafzul mufrad antara makna hakikat dan apa? Majaz. Nah itu ada contoh-contoh. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Al-juz usani, juz yang kedua. Kalau yang tadi juz yang pertama mengenai apa itu? Ya? Jadi kalau mau lihat secara urutannya lihat ini intik ini. Ini kadang juz kedua, kadang juz yang pertama dulu apa itu? Yang terakhir tadi juz yang pertama ya apa itu istilaful sahabah gitu. Kalau yang tadi istilaful fuqaha. Sekarang juz yang kedua apa itu? Istilafuhum fi subutis sunnah wa riwayatiha. Ini yang menyebabkan beda pendapat. Juz yang kedua itu istilafuhum, beda-beda pendapat ulama tentang hadis
bukan pemahaman Quran. Hadis, apakah hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif. Ini nih ya. Jadi fi subuti sunnah, apakah hadis itu sahih ya, wa riwayatnya, apa riwayatnya benar atau enggak. Nah ini ada kaitannya dengan ilmu mustalah hadis. Nah, dengan sebab beda-beda, ada yang bilang hadis sahih, ada yang dhaif. Nah, ini membuahkan beda-beda apa? Pendapat. Minal umur alati adat ila ikhtilafil ulama fil ahkam fiqhiyah mayati, di antara perkara-perkara yang mengakibatkan ikhtilaful ulama dalam hukum fikih, di antaranya yang menyangkut masalah hadis nih. Satu, ittila'u ba'dil ulama ala ba'dil ahadis allati lam yattali' 'alaiha ghairuhum. Nah, ada sebagian ulama yang mengetahui hadis itu, ada lagi sebagian ulama yang belum tahu. Jadi allati yang yattali' 'alaiha belum pernah tahu, yang satunya udah tahu. Kan nggak semuanya hadis sampai. Ada sebagian ulama yang belum sampai hadis itu, ada lagi yang udah sampai. Nah, mengakibatkan beda pendapat. Mana contohnya ini? Contoh ini, anal hadis satu hadis qad yasilu, terkadang sampai kepada seorang imam ya, sehingga sampai ya malui ya, dengan hadis yang sampai beritanya kepada beliau, sehingga dia berpendapat, dia amalin, dia pendapat. Walayasilu, sementara hadis itu tidak sampai kemana? Yang lain. Banyak malu di dalil apa, sehingga dia ngamalin dengan dalil yang lain. Contoh, apa itu contohnya? Maruya an-Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan walam yuqrad laha shadaqan walam yuprit, gitu. Karena shadaqan yuprit, berarti kalau shadaqan yuprad ya. Walam yuprit laha shadaqan walam yadkhul biha atamata. Ibnu Mas'ud ditanya oleh orang, ya orang yang nanya sahabat gitu, atau tabi'in lah. Ada tabi'in nanya sahabat Abdullah bin tentang apa? Rajulin tazawwaj, wahai Abdullah bin Mas'ud, ada seorang kawin sama perempuan. Ini udah jelas kalau perempuan. Ini kalau sebut perempuan berarti tauhid ini. Masih ada orang kawin masih jenis LGBT. No, maksud ada orang kawin ya. Tapi waktu dia kawin, dia nggak nyebut maharnya berapa ya. Kan boleh orang kawin nggak nyebut mahar, nggak apa-apa itu ya, walaupun saatnya nggak ada sebut, nggak apa-apa. Tapi wajib bayar mahar tetap. Nah kalau memang dia nggak sebut berapa mahrul mitri gitu, bukan berarti kalau nggak nyebut gratis. Ini yang namanya kawin wajib bayar. Nah, kalau nggak ditentuin berarti mahrul. Jadi belum biasa ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, ada orang kawin waktu akan nikah nggak disebut sama sekali itu mahar ya. Dan lam yang kuliah belum sempat dikumpul, akhirnya si laki-laki meninggal dunia. Nah, yang pertanyaannya apa? Apakah dia wajib bayar mahar? Nah ini. Jadi kita harus paham pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaannya gak paham ya, jawabannya juga gak paham juga. Gimana? Orang kawin ya, waktu akad nikah nggak disebut maharnya ya. Nah, kemudian belum sampai double meninggal lakinya, gimana itu hukumnya? Maksudnya itu mahar. Kalau seandainya udah pernah disebut belum double meninggal dunia, itu di Quran ada setengah maharnya setengah. Nah kalau ini kan beda, bukannya ini nggak disebut kan, kecuali kalau disebut mahar sekian, meninggal dunia belum double, berarti apa tuh? Setengah. Itu di Quran ada. Nah di sini waktu akad nikah belum berapa? Nah, gimana tuh? Nah
Abdullah bin Mas'ud menjawab nih, apa kata beliau? Faqala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, laha sodaku nisaiha. Tetap walaupun nggak disebut mahar, si perempuan tadi itu jandanya tadi walaupun belum didukul tetap dapat sodak. Nah kalau mau nggak disebut berapa? Nah, nisaiha, nah ini memang mahrum misli nih juga. Ya. Jadi laha sodaku nisaiha, bagi perempuan tadi jandanya itu dapat mahar karena belum disebut apa tuh, ya. Nah jadi ukuran apa mahrum misli, ya. Dari pihak perempuan yang udah lebih dahulu apa kawin, ya. Pasarannya dia, ya. Kan perempuan keluarga ini level-level, ada level tinggi, mahalnya berapa tuh, ya. Ada level sedang, nah, ada level apa nih, seperangkat alat sholat. Jadi kalau seandainya nggak disebut mahal, ini kan dibayar setengah. Setengahnya dari mana tuh? Ya, setengah dari mahrum misli maksudnya. Mahrum misli siapa? Itu keluarga perempuan, ya. Yaitu pasarannya berapa tuh keluarga dia ini? Orang kaya. Oh, tentu kan setengahnya beda dengan orang yang ekonominya pertengahan, atau dia setengah daripada orang yang ekonominya kelas rendah. Nah itu jawaban siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini kita belum sampai ke contoh yang sampai belum nih, belum situ kan. Nah sekarang kita lihat mana yang sampai, mana yang tidak sampai. La wasa wala syatat. Nah apa itu la wasa? Tidak boleh dilebihin, tidak boleh dikurangi, itu artinya, ya. Jadi mahalnya tetap dikasih setengah, tapi setengah dari mahar keluarga perempuan yang udah lebih dahulu nikah. Tidak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihin. Wa alaihal iddah, iddah tetap walaupun belum dia kan katanya kalau, ya, kalau iddah itu kan katanya kalau udah pernah diduhul, ya hikmahnya untuk mengetahui rahimnya bersih itu. Nah kan ini belum pernah diduhul, apa harus iddah? Tetap iddah itu harus tetap. Yang kemudian apa? Wal miros. Nah, tetap saja si perempuan tadi dapat apa? Warisan. Karena belum pernah diduhul, berarti perempuan warisannya berapa? Seperempat, kan belum punya anak. Kalau bini nggak punya anak tuh laki, rapat. Kalau punya anak 8. Nah karena belum diduhul, belum punya anak. Nah, jadi berapa mahalnya? Seperempat. Oh, itu tetap jawaban Ibnu Mas'ud. Ada seorang yang tidak setuju di ceritanya. Tidak setuju dengan pendapat siapa namanya? Faqala maqal bin bukan nggak setuju. Faqoma gitu. Maka berdirilah seorang namanya siapa? Maqal bin Sinan al-Asja'i. Waqala, kata Maqal bin Sinan, pokok Rasulullah SAW di siapa nama perempuan, ya, baru dapat perempuan namanya baru binti Wasik, ya. Pokok Rasulullah di baru binti Wasik, ya, imra'atan minna. Tuh ada caranya. Kata Maqal bin Sinan, Rasulullah pernah menghukum siapa? Ya, seorang perempuan namanya apa? Baru binti Wasik, perempuan dari kalangan kami, mislah ma qadaita, seperti yang kamu putusin wahai Abdullah bin Mas'ud sama perempuan ini. Nah sekarang gimana syahidnya nih? Ini ternyata Abdullah bin Mas'ud belum sampai nih. Yuk, hadis yang ini tadi yang dibilang oleh siapa? Maka belum sampai ke telinga Abdullah bin Mas'ud. Dia hanya pikirannya doang, tapi ijtihadnya dia sesuai gitu dengan yang pernah dihukumin oleh Rasulullah. Nah, berarti di sini Abdullah bin Mas'ud belum sampai hadis tadi. Sementara hadis tadi udah sampai kepada siapa? Oh,
mendengar itu Abdullah bin Mas'ud gembira, ya. Tuh. Jadi kata Ma'qal, apa yang kau jawab tadi sesuai itu dengan yang pernah dihukumin oleh Rasulullah terhadap seorang perempuan namanya Baru tadi, ya seperti yang kau putuskan. Oh berarti hadis ini belum sampai ke telinga Abdullah bin Mas'ud, sementara udah sampai ke telinga siapa? Ma'qal bin Sinan. Mendengar itu maka Abdullah pariha. Apa itu pariha? Senang yang luar biasa. Oh, alhamdulillah, ya hukum saya itu nggak salah. Oh, walaupun dia berijtihad. Ya, jadi gembira Abdullah bin Mas'ud ini. Titik. Nah, udah sampai situ. Nah, sekarang kebelakangan hari datanglah Abu Hanifah. Wa bihadzal hadis akhadzal Hanaf. Al-Hanafiyah bukan Hanaf, Al-Hanafiyah ulama-ulama pengikut Abu Hanifah, ulama pengikut Syafi'i, ulama pengikut Hanafilah, jumhur dah. Apa ini ngambil hadis ini? Apa itu hadis ini tadi? Apabila ada orang apa tadi? Nikah, pada saat dia nikah belum pernah nyebut mahar, akhirnya orang apa namanya suaminya apa? Meninggal. Nah, meninggal. Apa itu hukumnya? Ya, mahar tetap dikasih setengah. Kalau memang belum disebut berarti setengah dari mahar misli. Nah, kemudian dia tetap dapat warisan. Yang ketiga apa? Nah, dapat warisan dan wajib iddah. Nah, itulah pendapat jumhur mengikuti pendapat Abdullah bin Mas'ud karena ada hadisnya tadi yang nyampein Ma'qal. Nah, kalau itu jumhur berarti yang 4, yang lain yang 3 siapa ini? Khalafahum bidzalikal Malikiyah. Beda pendapat Malikiyah. Ada Malikiyah ulama pengikut. Nah, kata Malikiyah, lain salah tidak wajib kasih mahar. Tidak ada berarti mahar. Ya. Kalau Hanafi mengatakan nggak wajib kasih mahar, karena hadis ini belum sampai. Hadis yang diriwayatkan Ma'qal tadi belum sampai ke telinga siapa? Nah, ke Malikiyah. Ya, kalau memang nggak wajib kasih mahar, namanya perempuan habis dinikahin kan sedih. Ya, untuk meringankan kesedihan, kasih apa? Mut'ah, maksudnya hadiah. Kasih hadiah aja dah si perempuan tadi tuh untuk meringankan apa? Nah, kesedihannya lantaran ditinggal mati oleh suami. Ini mut'ah doang. Adapun iddah kagak wajib, apalagi tadi? Apa iddahnya kagak wajib dan kagak dapat apa? Nah itu kan pendapat gara-gara betul. Gara-gara yang satu udah sampai hadis, yang satu belum. Tuh. Jadi kata Malikiyah, lain salah, tidak apa, si perempuan nggak dapat pakai gitulah. Hanya pendapat yang dapat tapi mut'ah doang. Apa mut'ah? Hadiah, ya. Kenapa? Di anahum kena Malikiyah ini lam jasbut indahum balik al hadis. Apa dalam jasbut al hadis itu? Maksudnya hadis tadi belum sampai ke telinga siapa? Malikiyah. Walau sahabat tak seandainya itu Malikiyah, ya sampai ke hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qal katanya, la'aqadu bihi, niscaya Malikiyah akan ambil itu hadis, dia bergabung beserta sagajum wa ma hadatsa hadzal ikhtilaf, maka tidaklah terjadi khilaf ini seandainya Malikiyah sampai hadis ini. Karena hadis ini tidak sampai ke mereka sehingga beda pendapat dengan itulah yang diantara sebab ikhtilaf disebabkan karena ada hadis yang sampai sementara yang lain tidak sampai. Datang ke sini tak itu esok disebut sesuai akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Pada alam bersalah. Ya kalau mengajar model begini di apa dibaca di masjid musola dengan orang-orang umum
ustad ya. Kalau yang ngajinya di yang dengerin orang awam ya bingung coba yang dengerin ustad alhamdulillah jadi saya capek orang ini. Malam pesawat